Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak cerita berkembang di kalangan masyarakat Madura, Jawa Timur mengenai keistimewaan atau kelebihan Kiai Asad dari ulama lain. Kelebihan maksud tentu bukan hanya dalam hal kedalaman ilmu agamanya saja, melainkan juga ketajaman indera keenam Kiai Asad seolah mempunyai kelebihan antisipatif yang luar biasa. Sehingga banyak orang mengira Kiai Asad mampu melihat sesuatu yang bakal terjadi. Banyak sumber menceritakan tentang kepribadian Kiai Asad sejak masa muda, yang memang mengagumkan dalam pergaulan pemuda saat selalu dijadikan idola. Bahkan orang yang belum kenal pun ingin sekali mengenalnya. Tapi anehnya, siapapun yang bertemu Asad, mesti ingin memberikan menghadiahkan sesuatu. Suatu ketika Kiai Asad pernah bercerita tentang pemberian atau hadiah dari orang yang dikenalnya. Begitu banyak pemberian hadiah itu baik berupa barang maupun uang hingga bisa untuk biaya naik haji setiap tahun. Namun, pemberian atau hadiah dari banyak orang itu ternyata tidak dinikmati sendiri. Kiai Asad sendiri juga punya kegemaran memberi hadiah orang lain. Dan hanya itu, biasanya, juga dalam bentuk naik haji. Tersebutlah beberapa nama Pak Haji atas hadiah Kiai Asad. Antara lain, Kiai Haji Zainurido, Haji Hashim dan Haji Musaki. Selain itu, banyak calon jamaah haji yang dibantu sebagai ongkosnya lantaran tidak sanggup melunasi ongkos naik haji tepat waktu. Kelebihan lain yang agak aneh dalam diri Kiai Asad adalah dalam hal potong rambut. Menurut banyak sumber, Kiai Asad lebih suka memotong rambut sendirian dengan bantuan cermin. Kecuali dalam hal tertentu, seperti dalam keadaan sakit misalnya, Kiai pergi ke tukang cukur. Cerita kelebihan Kiai Asad yang hingga kini masih beredar di masyarakat luas adalah masalah hujan, dan ini terjadi menjelang Muktamar NU ke-27 di Situbondo, Desember tahun 1984. Seperti diketahui, Muktamar ke-27 tersebut sempat dihadiri oleh Presiden Soeharto. Menjelang kehadiran Presiden, persiapan lapangan buat mendaratkan helikopter ditangani petugas khusus. Kalau itu, beberapa petugas mengadakan penyiraman lapangan sodong sekitar 2 km dari Pondok Sukorejo. Penyiraman lapangan itu sendiri menggunakan truk tangki air. Melihat beberapa petugas tengah melakukan penyiraman, Kiai Asad tiba-tiba datang dan berkata, "Pakai uang siapa menyiram lapangan seluas ini? Kalau pemerintah banyak uang, lebih baik dipergunakan untuk memperbaiki jalan di sebelah utara sana. Percuma saja menyirami lapangan ini. Sebentar lagi hujan sudah turun. Lagi pula Pak Harto tidak mendarat di sini." Mendengar perkataan Kiai Asad itu, komandan lapangan menjawab pendek saja, "Kami hanya melaksanakan tugas dari atasan." Dan Kiai Asad kemudian kembali ke pondok. Belum lama Kiai Asad meninggalkan tempat. Hujan pun turun membasahi lapangan. Para petugas berhamburan lari berteduh di rumah penduduk sambil bercerita tentang peringatan Kiai Asad tadi. Hujan itu pun hanya membasahi lapangan sodong dan tidak ke tempat lain. Dan ternyata Pak Harto juga tidak mendarat di lapangan itu, tapi di lapangan Karangtekok. Masih cerita kelebihan Kiai Asad yang lain. Tersebutlah nama Masud santri pondok bertugas melayani keperluan Kiai Asad di rumah. Suatu saat, Kiai mengontrol pekerjaan yang tengah membangun gedung madrasah yang terletak di sebelah barat kantor pondok. Kalau itu Kiai masih perokok berat. Ketika ingin menyambung rokoknya, tiba-tiba bungkus rokok itu di sakunya sudah kosong. Maskud dipanggil agar mengambilkan rokok yang ditaruh di atas gawang pintu masuk kamar Kiai. Jarak antara tempat bangunan dan kamar Kiai sekitar 300 meteran. Dan jalan masuk menuju ke kamar Kiai harus melewati pondok putri. Maskud segera lari menuju kamar Kiai untuk mengambil rokok. Tapi, anehnya, ketika sampai di jalan menuju pintu kamar, ternyata santriwati untuk membersihkan sampah yang berserakan. Masud nekat saja masuk ke kamar untuk mengambil rokok. Tapi apa yang terjadi? Ternyata, Kiai Asad juga ada di dalam kamar sedang membaca kitab. Masud mengurungkan niatnya. Ia beranggapan bahwa Kiai Asad sudah mengambil sendiri rokoknya. Masud kemudian kembali ke lokasi pembangunan madrasah. Ternyata, Kiai Asad masih ada di sana menunggu tukang batu yang sedang bekerja. Tanpa pikir panjang, Masud pun kembali berlari untuk mengambil rokok. Tapi apa yang terjadi? Ketika masuk sampai di depan pintu kamar, ternyata Kiai Asad ada di dalam sedang membaca kitab. Masud lantas memberanikan untuk dalam tanpa berpaling. Kiai Asad langsung menegur, "Ada apa, Ud?" Masud pun segera menjawab, "Sombong Kiai, tidak ada apa-apa Kiai.
Sambil melangkahkan kaki keluar dan terus saja masuk ke kamar temannya untuk mengungkapkan rasa keheranannya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.